Semeton, ada yang komen video saya, kesaktiannya laki-laki ada pada istrinya. Karena istri itu dewanya adalah suaminya. Dan dewanya suami adalah bapak mertuanya. Nah itu, terus ditanya, kalau bapak sendiri siapa dewanya? Gitu dia bertanya. Nah sekarang begini, Atman itu satu. So di lautan yang dalam. Sekarang tetesan laut antara anak, istri, suami ditunggalkan menjadi lautan yang dalam, yaitu istri dewanya suami, suami dewanya mertua lakinya, dan orang tua di rumah suami dewanya yaitu menantunya yang akan datang. Kalau kita dijodohkan, itu sudah merupakan pertemuan sebelumnya telah terjadi, itulah hukum sebab akibat. Apa yang terjadi sebelumnya akan terjadi pada zaman sekarang lagi. Kalau di dalam sastranya mengatakan, agama abimana, apapun yang terjadi sekarang, itu sudah terjadi pada zaman sebelumnya. Makanya kita ketergantungan, barang siapa yang melecehkan istrinya, suaminya tidak memiliki kekuatan. Kan sering dikatakan di sana, di balik kesuksesan suami ada wanita di belakangnya. Bukan wanita itu pelakor atau janda, enggak. Di balik kesuksesan suami yaitu ada istri di belakangnya, walaupun istrinya di rumah itu sebagai ibu rumah tangga. Walaupun di rumah itu istrinya tidak bekerja, hanya diam aja ngurusin anak, suaminya ngurusin leluhur, suaminya ngurusin perabot di rumah, dan suaminya melakukan pekerjaan. Apapun kesuksesannya itu adalah akibat kesaktian istrinya walaupun dia di rumah. Makanya dalam penyesalnya dia mempunyai anak dua, istrinya suaminya dapat rezeki satu aja milik suami itu, istrinya satu, anaknya dua, tiga milik anak istrinya, satu milik suaminya. Biar ngerti itu rezeki itu begitu. Dah, misalnya kalau anak laki-lakinya sakit, jangan anak laki-lakinya yang diobati. Nah ini dah lautan yang dalam, penunggalan Atma. Kalau anak laki-lakinya sakit itu akibat kesalahan istrinya. Pasti istrinya nyengcengin suaminya. Pasti istrinya berkhianat sama suaminya. Pasti istrinya pernah artinya berkata-kata kasar atau berani sama suaminya. Jadinya anak laki-lakinya akan mengalami keruntuhannya, baik sakit maupun berani sama orang tuanya. Dah. Kalau mertuanya sakit, mertua laki-lakinya sakit, pasti ada kesalahan daripada anak perempuannya yang menikah di luar. Mungkin dia melakukan kesalahan apa jadinya, sehingga makanya kalau seorang istri kawin cerai, pasti bapak kandungnya di rumah sakit-sakitan. Gitu. Makanya temuilah jodohnya. Janganlah cari suami yang tukang pukul, yang tidak mengerti arti dari sebuah kehidupan. Karena wanita itu dilahirkan, diciptakan oleh Sang Yang Pencipta, karena dialah wanita itu yang meneruskan keturunan, dialah yang menciptakan keturunan untuk selanjutnya. Bukannya jipeng, bukannya diperkosa. Sekarang ini kan banyak para tokoh, para pemimpin, para guru, para gini, mahasiswinya adalah bagian dari perbuatan yang dilakukan yang senonoh. Maka banyak predator, hanya 1-2 aja yang ketangkap, sisanya banyak predator masih berkeliaran. Nah ini yang perlu kita perhatikan, barang siapa yang senang melecehkan perempuan, nanti anak perempuannya akan dilecehkan sama orang lain. Kalau anak perempuannya sakit-sakitan, berarti ayahnya yang berbuat serong, pasti dia selingkuh, pasti kerjaan tidong-tidong.
Tuh, harus bapaknya yang diobati biar anaknya sembuh. Kalau anak laki-lakinya sakit, ibunya yang diobati, yang dibersihkan, anaknya sembuh. Kalau bapaknya orang tua istri yang sakit, berarti istrinya yang harus dibersihkan. Makanya tugas suami itu mengangkat, membersihkan dewa yang mantu empuayangan istrinya untuk kekuatan suaminya. Suaminya mengangkat dewa yang mantu upayangan ayahnya istri, mertuanya untuk kekuatan kestabilan anak laki-lakinya. Tanpa dia ngurus mertua lakinya, anak laki-lakinya tidak akan menemukan kebaikan. Apabila nanti di kematian nanti tiba. Setelah mati semua. Begitu ibunya, istrinya menengok anak cucunya, keturunannya ke rumah, pasti dibarengi sama ayahnya, bapak mertuanya laki-laki itu. Pasti dia akan menengok bersama. Kenapa demikian? Karena suami istri itu sudah menyatu. Pasti akan dibarengi sama bapak mertua diantar. Itulah hukum tarik-menarik, hukum sebab akibat. Karena manusia memiliki vibrasi getar, menggetarkan lewat frekuensi. Jadinya lewat DNA inilah akan garis lurus, garis keturunannya itu pasti akan menular karma dari sebelumnya. Ada zaman sekarang, ada zaman sebelumnya, disebut dengan agama abimana, itu menurut lontarnya. Kirang langkung saya aturkan kepada semeton. Capeknya jawab satu persatu, terpaksa tak buatin video jawabannya. Suksema semeton, kirang langkung atur titiang munas gangarana sindra sinempura sinabatu permasati. Om Santi 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 Om.